Oke, karena E4-nya sudah datang tapi sudah fermentasi ini bisa dikatakan bukan E4 bibit, tapi nggak masalah, kita uji coba juga ke air kolam, tapi kita taruh sebagian lewat campuran air pam ini. Kita uji coba ya, nggak usah banyak-banyak, yang penting starter mikrobanya itu aktif. Udah secukupnya aja, karena sebenarnya E4 itu fungsinya fermentasi atau gimana, tapi ketika saya baca-baca semua literasi tentang mikroba, tentang E4 fermentasi dan semuanya, kesimpulan saya itu intinya ada bakteri mikroba yang bisa mengaktifkan pertumbuhan mikroba lain, kurang lebih seperti itu. Makanya sebenarnya kita buat sendiri bisa, yaitu seperti tadi, tapi di video lain ya. Saya sudah mengumpulkan air cucian beras setiap hari tanpa kita pakai starter E4 pun bisa. Setelah saya baca banyak literasi, itu intinya fermentasi mikroba yang melakukan atau berproses fermentasi. Jadi semua bahan organik itu pasti melampaui proses pembusukan. Cuma terkadang pembusukannya kalau mikrobanya itu sudah sangat berlebihan, baunya nggak karuan. Makanya muncul bau busuk itu. Kalau perhitungan saya itu sebenarnya kentut atau kotoran bakteri yang mungkin jumlahnya bukan cuma jutaan, miliaran, triliunan dalam proses pembusukan atau fermentasi. Dan akhirnya setelah proses pembusukan dan fermentasinya itu berlalu, kalau tidak pakai starter ya, baik itu contoh ada tikus yang mati akhirnya busuk, bila didiamkan terus menerus ya akhirnya nggak bau. Itu berarti bakterinya memang berproses menguraikan. Nah, dengan adanya E4 yang khusus pertanian ataupun untuk menstabilkan atau menstimulasi air kolam, itu sebenarnya hanya dipakai untuk mengaktifkan bakteri yang ada di air. Satu, kalaupun airnya itu air PAM, PDAM, itu akhirnya kaporitnya bisa stabil, bahan-bahan kimianya bisa stabil. Tapi kalau sampai salah perhitungan saya ini ya, sampai salah dalam mengkalkulasi pemakaian E4, ya malah jadi bau. Karena kan semacam pertumbuhan mikrobanya itu tidak terkendali, meledak lah katakannya seperti itu. Jadi sebenarnya yang paling bagus itu penggunaan E4 itu malah sedikit-sedikit. Seperti tadi ya, walaupun bukan bibit, kita cuma pakai sedikit. Yang penting kita aktifkan yang tadi,
ya nggak terlalu bau, karena emang tujuannya kita mau menstabilkan amonia yang ada di kolam ini. Kolam ini agak bau, tapi nggak terlalu bau sekali sih, karena ada azolanya. Itu takutnya kalau tak kasih E4 yang berlebihan, jatuhnya nanti malah amoniaknya malah semakin meledak, pergerakan mikrobanya semakin meledak, malah justru jadi racun nanti. Jadi ini nanti rencananya saya tuangkan 1 ember ini, mau tambah 1 ember lagi, tapi tidak saya kasih starter E4 yang keduanya ini nanti. Intinya supaya airnya di kolam ini pH-nya bisa semakin normal, dengan sedikit demi sedikit kita kasih starter mikroba E4. Jadi kalau saya melihat cuma seperti itu, setelah saya baca-baca literasi ya. Oke, gitu kita tuangkan, terus nanti siang kita cek bagaimana pergerakannya si lele nanti. Ini karena kan ketika kita tuangan seperti ini kan, di bawah itu jelas amoniaknya langsung naik. Cuma kita ada azola sebagai penyeimbang. Kita tambahin 1 ember lagi. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Ya bukannya saya pengalaman, enggak, karena dari semua bacaan, terus saya cari literasi YouTube, semuanya lah saya baca-baca, akhirnya saya juga diskusi sama AI. Jadi saya lihat itu E4 itu sebenarnya semacam starter mikroba aktif. Ketika digunakan di kotoran limbah dan lain sebagainya yang bau, karena baunya itu memang bisa dikatakan berproses, kotoran atau limbahnya itu berproses menjadi fermentasi. Cuma karena nggak ada starter mikroba aktifnya, jadi akhirnya berproses alami seperti pembusukan itu. Tetapi kalau dikasih starter mikroba aktif seperti E4, akhirnya bisa dipercepat dan efeknya tidak bau akhirnya tuh. Jadi sebenarnya kita bikin E4 itu sendiri bisa, asal kita sabar dalam berproses fermentasinya. Kita cek nanti siang, semoga nggak stres lelenya. Kalau ini berhasil, kalau kemarin kan cuma kita gunakan air ini, air pump ini, sore hari kita pakai cuci tangan, cuci kaki yang sudah seharian di lumpur seperti ini. Nah ketika campur tanah, begitu pula campur keringat tangan, kaki, sama sandal, kan saya bersihkan semua sebelum saya selesai sore hari itu. Saya bersihkan semua di ember ini, dan embernya ini akhirnya warnanya coklat airnya karena ada campuran tanah dari tangan, kaki, sandal saya
termasuk ada campuran sedikit keringat. Nah, saya diamkan semalam. Paginya saya taruh ke situ, saya taruh ke kolam. Nah, mungkin proses itu kurang begitu cepat dalam mengaktifkan mikroba yang ada di kolam. Nah, si mikrobanya kurang begitu cepat memproses, akhirnya jadi agak bau. Makanya kita butuh E4 untuk tambahan starter. Tapi nggak usah banyak-banyak, karena tadi saya melihat di botol itu sudah tertulis E4 sudah terfermentasi, jadi berarti bukan bibit itu. Makanya berani. Kalau bibit saya malah kemungkinan ada berani. Kalau bibit E4 saya kasihkan situ semua, meledak nanti mikrobanya, bisa teler itu ikan-ikannya, malah kemungkinan besar mati. Makanya ini saya berani sekali lagi, langsung saya tuang. Semoga mikroba yang dari E4 yang sudah terfermentasi bisa membantu supaya airnya enggak terlalu bau. Kita cek nanti siang. Kalau sampai nanti siang kita kasih makan, ini kan sekitar jam setengah 9, jam 9. Nanti akan kita kasih makan 2 jaman lagi, atau sekitar jam 11, jam 12. Kalau kita kasih makan, ini kan masih kemungkinan kan masih kaget ini lelenya, mungkin agak stres sedikit karena kita tuangin air yang agak keras sampai amonia yang di bawah itu ke atas semua. Jadi kita tunggu dulu mungkin 2-3 jam, dan mungkin lelenya juga sudah agak kelaparan, walaupun mungkin mereka juga bisa makan azulanya. Kita nanti tabur peletnya, makanannya lele. Jadi nanti kita cek nantilah 2-3 jam lagi ketika kita tabur pakannya. Kalau nanti lelenya semangat, ya berarti tidak ada masalah. Mikrobanya E4 yang sudah terfermentasi plus sudah kita campur ini tadi. Jadi semacam ini tadi, karena cuma sedikit kita taburkan di campuran airnya ini, ditambah hampir 2 ember ya. Jadi kemungkinan efeknya itu enggak terlalu keras. Itu. Jadi bertahap, semacam tadi saya bilang kolamnya agak bau, itu proses. Jadi kita bantu sedikit dengan E4 yang sudah terfermentasi. Kalau saya melihat ini perkembangannya lelenya enggak stres-stres amat ini. Gerakannya masih banyak yang geraknya. Dan baunya air ya seperti kolam lele biasa. Kalau backgroundnya suara bebek itu, samping itu memang kandang bebek petelur. Oke, begitu teman-teman, akan kita cek nanti hasilnya 2-3 jam lagi, apakah pergerakannya si lele ini stres dan akhirnya nggak mau makan, ataukah malah semakin semangat makan. Tapi kalau perhitungan saya seharusnya paling bagus mungkin sore atau besok baru kita kasih makan lagi.
tapi kita nanti uji coba sedikit aja, kita kasih makan. Intinya ya, kita harus pinter-pinter menganalisa sendiri dengan berbagai literasi dan referensi dan pengalaman di lapangan sendiri. Tidak harus mengikuti saluran YouTube ataupun channel-channel yang lain. Yang penting kita punya referensi sendiri, itu aja. Karena semuanya channel itu bagus, tapi pengalaman kita yang lebih bagus, pengalaman pribadi kita yang lebih bagus. Tentunya dengan semakin memperbanyak literasi dan referensi. Oke, gitu. Nanti kita cek lagi 2-3 jam lagi lelenya ini untuk mengecek pergerakan mikrobanya di kolam ini.